Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini akan belajar tentang bagaimana penggunaan Bandicam atau cara mudah menggunakan Bandicam. Karena Bandicam ini sangat mudah sekali digunakan untuk membuat atau merekam layar. Ya. Jadi merekam layar ini banyak sekali fungsinya, bisa digunakan untuk membuat media belajar, digunakan untuk membuat tutorial dan sebagainya. Jadi Bandicam bisa di-download secara gratis di Google pencarian atau Google Chrome atau pencarian yang lain dengan cara mengetik nama Bandicam atau download Bandicam, nanti akan muncul. Nah, untuk penginstalan, cara penginstalan itu sudah ada di video sebelumnya, jadi tidak akan saya jelaskan di sini. Di sini saya akan menjelaskan cara mudah menggunakan Bandicam atau menjelaskan bagian-bagian dari Bandicam. Yang pertama, bagian Bandicam itu bagian home. Ya, bagian home ini sama, ini lambangnya. Bagian home ini untuk memilih layar yang akan kita rekam. Untuk memilih layar yang akan kita rekam. Bisa layar full, ini screen recording mode. Ya, jadi tampilannya sesuai dengan mode yang kita inginkan. Kalau ini itu full screen, jadi semua bagian layar itu terekam. Nah, yang ini screen recording modenya itu memilih, ya, memilih bagian mana yang ingin kita rekam. Misalnya hanya bagian gambar ini saja bisa, ya, itu dengan mode ini, ya, around mouse atau di sekitar mouse, ya. Nah, ini mode game, ini untuk merekam game. Jadi ini untuk merekam game, ini untuk HDMI. Jadi untuk bagian yang menggunakan HDMI. Nah, itu untuk bagian yang akan direkam atau layar yang akan direkam. Ini untuk videonya. Ini hasil rekaman kita bisa dilihat di sini. Jadi hasil rekaman kita berupa video bisa dilihat di sini. Nah, ini image atau gambar hasil rekaman kita. Jadi kita selain merekam video, itu juga bisa kita merekam gambar. Nah, itu. Nah, ini bagian home. Jadi cukup mudah sekali di bagian home ini. Nah, untuk record atau merekam atau stop itu biasanya secara otomatis F12. Tetapi kalau kita tidak mau menggunakan F12, itu bisa diganti. Misalnya menggunakan tombol A, menggunakan tombol Enter, atau menggunakan tombol yang lainnya itu bisa diganti. Nah, ini bisa diganti. Selanjutnya general. Ya. Jadi pengaturan umumnya general. Nah, yang pertama option ini untuk output folder atau ini tempat penyimpanan hasil rekaman. Nah, biasanya kalau kita tidak memilih tempat penyimpanan, itu biasanya tersimpan di dokumen, nanti akan terbentuk secara otomatis folder Bandicam. Jadi tinggal dibuka dokumen, foldernya Bandicam. Nah, disitulah hasil rekaman kita. Nah, untuk Bandicam selanjutnya, Bandicam Windows Always on the Top. Jadi ini kalau kita menginginkan Bandicam selalu ada di bagian atas di Windows kita. Nah, selanjutnya ada Start Bandicam Minimize. Ini untuk memulai Bandicam dengan ukuran yang kita inginkan. Terus ada Run Bandicam on Windows Startup. Ini untuk menjalankan Bandicam di Windows kita. Ya, ini ada pengaturannya di sini. Bisa dipilih. Nah, tinggal pilih pengaturannya. Ya, outputnya di mana? Tadi sudah dijelaskan. Hotkeynya mana? Ini tinggal dipilih saja. Terus bahasanya ini bisa dipilih sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Kalau ini menggunakan bahasa Inggris, dan ini pengaturan lain-lain, ya. Ini bisa diatur sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya juga ada schedule recording atau pengaturan
perekaman. Jadi penjadwalan rekaman itu juga bisa diatur di sini. Dan auto complete recording. Jadi bisa diatur juga di sini autonya atau otomatis complete recording. Itu untuk bagian general. Sekarang untuk bagian video ya. Bagian video recordnya itu bisa menggunakan F12 atau sesuai dengan tombol yang diinginkan. Misalnya tombol A dan sebagainya itu bisa diatur di sini. Untuk pause itu juga bisa menggunakan Shift plus F12. Terus show mouse cursor. Ini untuk menampilkan kursor pada rekaman kita. Jadi seperti ini ada kursornya. Terus add mouse click effect, ada efeknya misalnya warna merah, kuning dan lain-lain. Ini untuk menampilkan menampilkan gambar yang menggunakan webcam ini seperti saya ini saya tampilkan gambar ya. Itu bisa disetting ya. Kita mau menghilangkan layar belakang bisa disetting di sini. Jadi disetting di sini. Nah, ini untuk pengaturan mouse-nya. Ini untuk pengaturan webcam-nya ya. Nah, kalau mau menghilangkan layar belakang itu menggunakan use chroma key ini. Use chroma key. Nah, nanti di use chroma key. Nah, untuk use chroma key ini kita harus merekam dengan warna layar yang berbeda dengan warna baju kita atau warna muka kita. Misalnya ini warna yang berbeda atau putih atau yang lain. Jadi harus polos di belakang kita itu supaya dia bisa menangkap hanya gambar kita saja. Nah, itu bisa diatur di sini. Nah, selanjutnya kita lihat untuk pengaturan letak ya, itu bisa di tengah ya. Jadi nanti kita akan berada di tengah di sini atau di bawah kiri ya, atau di atas kanan bisa, terus di atas kiri juga bisa. Nah, itu untuk pengaturan webcamnya. Sekarang kita lihat pengaturan berikutnya. Kita lihat pengaturan yang selanjutnya itu ada expand option. Nah, ini untuk menampilkan webcam kita di rekaman. Nah, ini untuk menampilkan webcam kita pada saat rekaman. Nah, itu untuk video. Untuk image tadi ini kita tinggal pilih saja capture-nya, misalnya F11 atau lain-lain bisa diganti, atau formatnya. Ini formatnya bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita. Ada yang kecil, ada normal, ada high, ada custom quality. Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Ini about ini tentang Bandicam, tidak masalah. Nah, yang biasa menjadi kendala itu di pengaturan mikrofon. Nah, di pengaturan mikrofon ini pada laptop tertentu biasanya sulit sekali mengatur untuk mikrofonnya. Ini pengalaman saya, jadi sulit sekali mengatur mikrofonnya. Tapi biasanya kita menggunakan mikrofon bawaan dari laptop atau komputer atau yang lain. Ini mikrofon, ini yang dipilih ya. Ini untuk volume mikrofonnya. Nah, untuk secondary sound ini saya sarankan untuk disable saja, jadi supaya tidak mengganggu. Ini untuk penyetingan dari mikrofon ya. Jadi penggunaannya cukup mudah sekali. Ini yang berikutnya, ini untuk pengaturan webcam. Tadi sudah dijelaskan untuk pengaturan webcam ya. Jadi pengaturan webcam itu dan mikrofon dan kursor itu bisa
cek atau bisa dilihat langsung di gambar atas ini atau di video. Di video juga bisa. Nah, ini pengaturannya. Jadi ada tombol di sini. Ini untuk mematikan atau menghidupkan, merekam dan menghentikan. Jadi di sini juga ada indikator. Ini indikator untuk suara atau audio. Jadi kalau indikator ini hidup, berarti Bandicam kita sudah merekam. Jadi Bandicam kita sudah merekam kalau indikator kita hidup. Nah, saya rasa cukup sampai di sini untuk bagaimana cara mudah menggunakan Bandicam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa digunakan atau bisa menjadi tutorial yang cukup mudah untuk menggunakan Bandicam. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.